Perkenalkan, saya Retno Ningtyas dengan NIM 2214040026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral tak tentu, yaitu materi untuk kelas 12. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ialah yang pertama, untuk menemukan konsep integral tak tentu. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep integral tak tentu melalui penyelesaian masalah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berpikir terlebih dahulu. Apa hubungan antara turunan dan integral? Jadi, turunan dan integral ini saling berhubungan, di mana integral adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Kemudian, apa masalah sehari-hari yang dapat dipecahkan oleh integral? Nah, banyak masalah sehari-hari yang dapat dipecahkan oleh integral. Di antaranya, ini manfaat mempelajari integral. Dengan kata lain, masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan integral. Yang pertama, menghitung luas dan volume. Integral digunakan untuk menghitung luas dan volume benda, seperti menghitung luas tanah atau volume bangunan. Kemudian yang kedua, menganalisis data. Integral digunakan dalam analisis data, seperti menghitung rata-rata dan distribusi data. Kemudian, mengoptimalkan sumber daya. Integral itu digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya, seperti menghitung biaya minimum atau keuntungan maksimum. Nah, sebelum kita masuk ke materi integral, ayo kita mengingat kembali materi tentang turunan, di mana di sini ada sifat turunan. Jika C suatu bilangan tetap dan jika fx sama dengan C, untuk semua C maka f aksen x adalah 0, atau turunan dari fx-nya adalah 0. Karena tadi disebutkan bahwa C itu adalah suatu bilangan tetap atau konstanta. Kemudian, jika n bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Atau turunannya, pangkatnya kita kalikan ke depan, kemudian x-nya kita menjadi pangkat n dikurang 1. Nah, ayo kita bereksplorasi untuk mengingat kembali sifat-sifat turunan yang tadi. Di sini ada fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Maka turunannya tadi berdasarkan yang tadi adalah 4x. Kemudian untuk fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2, maka turunannya adalah 4x juga. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, fx sama dengan 2x ditambah 3. Turunannya adalah 4x juga. Fx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 4. Maka turunannya adalah 4x juga, yaitu 2 kali 2 x pangkat 2 dikurang 1. Jadinya 4x, dan yang 4 ini, yang ini tadi juga 0, sehingga tidak dituliskan ke sini. Kemudian selanjutnya fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 5. Maka turunannya juga sama, yaitu 4x. Begitu pula dengan persamaan terakhir, yaitu 2x pangkat 2 dikurang 6. Nah, di sini kita dapat bahwa turunan dari fx-nya itu sama semua, yaitu 4x. Nah, jika fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah c, maka turunannya adalah 4x. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari tadi bahwa suatu fungsi itu memberikan turunan yang sama. Dan kemudian kita masuk ke materi kita, yaitu integral tak tentu. Yang pertama adalah definisi integral tak tentu. Nah, kita perhatikan lagi, kita ingat lagi kegiatan eksplorasi 141 yang ini tadi, yang telah kita lakukan tadi.
dapat kita simpulkan bahwa f(x), suatu fungsi f(x) itu adalah turunannya berbentuk f aksen x, dan antiturunannya yaitu fx ditambah c. Karena berdasarkan eksplorasi 41 tadi, semua nilai fx tambah c itu akan menghasilkan turunan yang sama. Jadi, definisi dari integral tak tentu adalah suatu fungsi fx disebut turunan dari suatu fungsi fx. Jadi, fx disebut antiturunan dari f aksen x pada suatu interval 1. Jika untuk setiap nilai x di dalam 1 itu berlaku fx sama dengan f aksen x. Nah, jika y sama dengan fx, maka dy dx-nya adalah fx sama dengan f aksen x. Sehingga dy dx-nya sama dengan f aksen x. Sehingga dy-nya itu adalah fx dx. Nah, integral dari dy dan kedua ruas kita integralkan, integral dari dy sama dengan integral fx dx. Ini menjadi integral dari dy itu kan y, sehingga ini tetap kita turunkan jadi y sama dengan integral fx dx. Nah, jika fx dx sama dengan fx, maka integral fx dx sama dengan fx tambah c untuk setiap bilangan real c. Nah, suatu proses mendapatkan nilai dy dx dari y atau fungsi fx disebut diferensial. Dan untuk mendapatkan y atau fungsi fx dari dy dx disebut antiturunan atau integral. Nah, pengintegralan fungsi fx terhadap x disimbolkan dengan integral dari fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana ini disebut sebagai integral tak tentu. Kemudian kita masuk yang kedua, sifat-sifat integral tak tentu. Sifat yang pertama, integral dari dx sama dengan x tambah c. Nah, di sini kita dapat kebalikan. Jika dari dalam turunan dari c adalah 0. Sifat yang pertama, integral dari dx sama dengan x ditambah c. Kemudian sifat yang kedua, jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 0, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Berbeda dengan turunan. Kalau turunan kan misalnya turunan dari x pangkat n, maka turunannya adalah n-nya ini dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1. Namun untuk integral kita bagi, yaitu 1 per n tambah 1. Kemudian pangkatnya kita tambah 1 dan kita tambahkan juga c sebagai nilai konstantanya. Untuk sifat yang ketiga, integral dari a fx dx sama dengan a integral fx dx. Jadi nilai a ini bisa kita keluarkan dulu, kemudian kita integralkan fx dx-nya. Dengan a-nya itu adalah sebuah konstanta. Kemudian sifat yang keempat, jika f1 dan f2 didefinisikan pada interval yang sama, maka integral f1x ditambah f2x dx sama dengan integral f1x dx ditambah integral f2x dx. Jadi bisa kita pisah, satu-satu kita integralkan. Kemudian untuk sifat yang kelima itu hampir sama dengan sifat yang keempat, di mana yang membedakannya hanyalah tanda. Di sifat yang keempat tadi adalah untuk penjumlahan, sedangkan yang kelima ini adalah pengurangan. Jadi sama, bisa kita jadi misalnya ada integral dari f1x dikurang f2x dx, itu bisa kita integralkan satu-satu menjadi integral f1x dx dikurang integral f2x dx. Kemudian sifat yang keenam ada aturan integrasi substitusi,
Jika G suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan N sebuah bilangan rasional, maka integral dari Gx pangkat N, G aksen X dx sama dengan 1 per N tambah 1, Gx pangkat N ditambah 1 ditambah C, dengan N-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian, untuk sifat yang ketujuh, ada aturan integrasi parsial. Nah, jika U dan V fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral U dV sama dengan U V dikurang integral V du. Nah, kemudian sifat yang ke-8 ada aturan integral trigonometri. Integral dari cos X dx adalah sin X ditambah C. Kemudian yang kedua ada integral dari sin X dx sama dengan min cos X dx. Yang ketiga ada integral dari secant kuadrat X dx sama dengan tan X ditambah C. Di sini kita ada contoh soal tentang integral, di mana soalnya tentukan integral dari X pangkat 5 dx. Nah, jadi ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi, yaitu sifat yang kedua. Menjadi integral X pangkat 5 dx itu menjadi 1 per 5 ditambah 1, X pangkat 5 ditambah 1 ditambah C. Sehingga diperoleh integral X pangkat 5 dx-nya adalah 1 per 6 X pangkat 6 ditambah C. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada integral X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dx. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan sifat yang kelima tadi. Kita misalkan F1-nya itu adalah X pangkat 5 dan F2X-nya adalah X pangkat 3. Kemudian kita integralkan satu-satu. Integral dari X pangkat 4 dx dikurang integral dari X pangkat 3 dx, di mana X pangkat 4 dx ini integralnya adalah 1 per 4 ditambah 1 pangkat X pangkat 4 tambah 1, yaitu 1 per 5X pangkat 5. Kemudian dikurang, ini juga kita integralkan menjadi berdasarkan sifat yang kedua tadi menjadi 1 per 3 ditambah 1 dipangkatkan X pangkat dikalikan X pangkat 3 tambah 1, yaitu menjadi 1 per 4 X pangkat 4 ditambahkan dengan C. Kemudian contoh soal selanjutnya, tentukan integral dari 2X kali X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 dx. Di sini kita dapat memisalkan bahwa Gx-nya itu adalah X pangkat 2 ditambah 3. Maka G aksen X-nya adalah 2X, di mana turunannya adalah pangkatnya kita kalikan ke depan dan pangkatnya dikurangkan 1, memperoleh 2X dx. Sehingga integral dari 2X dikalikan X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 dx itu sama dengan integral X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 kali 2X dx. Dimana ini kita integralkan menjadi 1 per 4 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 3 dipangkatkan 4 ditambah 1 ditambah C, diperoleh 1 per 5, diperoleh nilai integral dari 2X dikali X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 dx-nya adalah 1 per 5 X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 5 ditambahkan dengan C. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa integral tak tentu adalah konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk menemukan fungsi asli dari suatu fungsi turunan dengan mencari antiderivatif atau anti turunan. Nah, hasil integral tak tentu itu selalu menyertakan konstanta integrasi C karena turunan dari konstanta adalah 0. Nah, konsep ini sangat penting dalam berbagai aplikasi matematika dan fisika seperti
menentukan luas area di bawah kurva, menyelesaikan suatu persamaan, menganalisis data untuk mencari nilai maksimum, minimum, dan sebagainya. Di sini ada latihan soal yang dapat dikerjakan untuk melatih pemahaman tentang materi integral tak tentu ini. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.